Pertemuan kedua antara timnas Indonesia dan Vietnam di partai final ini, rupanya masih melanjutkan duel jurus yang terjadi di pertemuan pertama, di fase grup sebelumnya. Karena di laga pertama anak asuhnya berhasil mengalahkan Vietnam, Bima Sakti berencana untuk memakai jurus-jurus yang sama dengan yang dipakainya, di laga tersebut. Namun pelatih Vietnam, Nguyen Quoc Tuan, tentunya gak ingin situasi di laga pertama terjadi lagi. Dia pun udah menyiapkan banyak sekali jurus-jurus baru, setelah mempelajari jurus milik Bima Sakti. Perubahan yang paling awal adalah, Vietnam gak lagi memakai formasi 3-5-2, seperti di laga sebelumnya. Sekarang mereka memakai formasi 3-4-3, sehingga di area samping, wingback jadi gak sendirian lagi, karena akan ditemani oleh pemain sayap. Dari formasi baru ini keluarlah jurus pertama Vietnam, yang uniknya, justru mencontek jurus milik Bima Sakti, yaitu dengan menjepit serangan lawan di area samping. Striker dan dua winger Vietnam akan terlebih dahulu merapat ke area tengah, untuk mencegah bek Indonesia bisa mengalirkan bola ke tiga pemain tengah Indonesia. Mereka berusaha memancing agar arah serangan Garuda Muda, hanya bisa dilakukan lewat area samping yang sengaja dibuka. Ketika serangan udah masuk ke area tersebut, jepitan akan dilakukan bersama-sama. Lalu dilanjutkan dengan jurus kedua, yang merupakan antisipasi dari salah satu jurus Bima Sakti, di pertemuan sebelumnya. Sekarang tiga bek Vietnam udah tahu, jika serangan balik Indonesia akan dilakukan dengan memberikan bola lari ke Arhan Kakak. Setiap Garuda Muda melakukan serangan balik, para bek Vietnam udah siap untuk melakukan sprint, agar gak sampai tertinggal dengan kecepatan Kakak. Nguyen Quoc Tuan lantas menyambungnya dengan jurus ketiga, yaitu berusaha menembus jurus jepitan di samping yang selalu dipakai oleh Bima Sakti. Bek Vietnam akan memberikan umpan panjang langsung ke area samping, di mana striker Vietnam akan bergerak ke area tersebut, untuk menemani pemain sayap. Bima Sakti sendiri masih memakai jepitan di samping sebagai jurus pertama. Jurus ini ternyata memang masih terlalu sakti, sehingga cukup mampu meredam umpan-umpan langsung Vietnam, ke area samping. Pada dasarnya, jurus jepitan yang sama-sama dipakai oleh masing-masing tim, sukses untuk membuat laga ini hampir gak menghasilkan peluang berarti, sampai pertengahan babak pertama. Bima Sakti pun menyadari hal ini, sehingga dia mengeluarkan jurus kedua, yaitu umpan panjang langsung ke pemain depan, dan bola akan dipantulkan ke pemain tengah. Namun sayangnya jurus ini cukup mudah diredam, karena memang udah diantisipasi oleh Nguyen Quoc Tuan. Dua pemain tengah Vietnam akan selalu berusaha lebih cepat untuk merebut bola liar, dibandingkan pemain tengah Garuda Muda. Di pertengahan babak pertama, Nguyen Quoc Tuan mulai mengeluarkan jurus baru, untuk bisa menembus jepitan di samping Indonesia. Kali ini bukan striker yang bergerak ke samping, melainkan winger akan dibantu oleh wingback dan satu bek tengah, untuk bisa memiliki lebih banyak pemain di area samping. Ternyata, jurus baru Vietnam ini akhirnya bisa meredam jurus jepitan di samping milik Bima Sakti. Dengan lebih banyak pemain Vietnam di samping, rupanya bisa menyulitkan pemain Indonesia untuk bisa agresif melakukan pressing. Vietnam pun mulai bisa nyaman mengurung pertahanan Indonesia, dan mendapatkan beberapa peluang. Hati-hati, hati-hati, berbahaya, berbahaya. Untungnya, Bima Sakti ternyata melihat kelemahan Vietnam, dan lantas mengeluarkan jurus baru. Sekarang Garuda Muda mengarahkan serangannya secara diagonal, dari area tengah ke sisi sayap. Ternyata pemain Vietnam gak cukup cepat untuk melakukan jepitan, jika menghadapi arah serangan seperti ini. Klimaksnya terjadi di akhir babak pertama, saat bola dari tengah diarahkan diagonal ke samping dan Vietnam gagal melakukan jepitan. Serangan dari area ini berhasil diselesaikan oleh Caviatur Rizky, untuk menjadi sebuah gol cantik. Dribbling, berikan dia kepada Rizal, angkat Rizal, Caviatur jauh! Ketinggalan satu gol, membuat Nguyen Quoc Tuan mengganti jurusnya lagi di babak kedua. Sekarang tiga pemain depan Vietnam gak lagi bersabar hanya menutup area tengah, tetapi langsung melakukan pressing ke bek Indonesia. Sial buat Vietnam, ternyata jurus ini justru membuka celah di area tengah, yang sebelumnya berhasil mereka tutup. Para pemain tengah Garuda Muda, sekarang jadi lebih memiliki ruangan yang cukup, untuk mulai mendikte lini tengah. Kegagalan jurus baru ini, memaksa Nguyen Quoc Tuan untuk memakai jurus yang jauh lebih nekat, di akhir babak kedua. Sekarang Vietnam menaikkan hampir semua pemainnya ke dekat kotak penalti Indonesia, sebagai usaha terakhir untuk mendapatkan gol penyeimbang. Bahkan kipernya pun ikut naik sampai kotak penalti Indonesia, jauh meninggalkan gawangnya sendiri.
Namun gak ada gol lagi yang tercipta, sehingga Garuda Muda berhak menyandang jawara Piala AFF kali ini. Simak juga momen Bima Sakti menghantam parkir bis Myanmar di laga semifinal, di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble 9 ini.